selamat sore teman-teman semua. Halo, Jess, suara gue jelas nggak? Jelas, Kurang jelas, jelas. kurang Aman, kurang aman, kenceng atau aman? aman, aman. Aman ya, oke. Asik nih, asik nih. Gimana? Jakarta hujan nggak? Mendung, tapi belum sampai hujan. Oke, good. Gimana kabarnya, Jess? Baik, gimana teman-teman? Banyak ngeliat teman-teman. Ini nih nama-nama yang udah sering dilihat nih. Ada Larissa, ada Noxy, ada Indah. Halo semuanya. Halo Oke. semua, thank you udah sempetin waktu buat ngobrol bareng Ibnu dan Jessica. Yoi. Cia. Sesi kali ini kita bakalan ngobrol. Ini hari Sabtu, cuman kita ada sesuatu yang ke bawah weekdays nih, Jess. Kita ngomongin soal produktivitas nih. Iya. Mungkin gue mau sapa dulu buat yang udah gue undang, yaitu Mas Wahyudi. Halo Mas. Halo Mas Wahyudi. Halo Mas Ibnu, Kak Jessica, halo. Halo. Oke, mungkin langsung dimulai aja Jess ya. Terima kasih buat teman-teman, selamat datang di sesi Clubhouse Growth Space di hari Sabtu sore ini. Di sore ini kita bakalan banyak sharing-sharingnya sih. Jadi nanti paling gue bakal invite juga teman-teman yang misalnya di bawah untuk sharing nih masalah produktivitas nih Jess, di mana semua orang kan pasti punya cara produktif mereka masing-masing. Mungkin ada yang mau Pasti. sharing tips, ada yang mau di-share buat growth spacer semuanya. Jadi nanti Iya. kita bakalan banyak sharing-sharingnya juga. Tapi sebelum itu gue mau ngenalin dulu. Di sini ada Mas Wahyudi Sumardi, yaitu salah satu managing partners di salah satu coworking space di Malang. Halo Mas Wahyudi. Halo. Gimana? Halo. Mungkin langsung diceritain aja kali ya Mas Wahyudi nih sehari-hari gimana Betul, kesibukannya gitu. betul, oke. Oke, ini sebelumnya perkenalkan aku Wahyu Sumardi. Sebenarnya aku di Ngalup ini sebagai partnership ya, sebagai partnership relation management lah. Untuk kesehariannya biasanya paling banyak itu lebih banyak meeting ya. Karena Ngalup ini kan segmennya startup, biasanya meetingnya sama venture capital itu ya bagian dari KPI ku itu kan jalin kerjasama nih, memperlebar dari network. Itu biasanya sih meeting untuk jalin program. Jadi lebih banyaknya sih ngomong meeting gitu. Betul. Oke Mas Wahyudi, tadi aku kayaknya agak sedikit kepotong gitu. Apakah di Ibnu jelas atau kepotong Ada yang gimana? kepotong sih, dikit. Iya. Nah, Oke, aku nggak. Oke, Mas. Iya, jadi nggak. Aku Iya, ulang ya ya. boleh Mas. Maaf ya Mas. Iya. Iya. Soalnya ini Malang juga lagi hujan Oh, nih. pantesan. Mungkin kita koneksi juga. Ya. Gini, untuk aku di partnership ya, di partnership manager di Ngalup Collaborative Network, dulu coworking space, sekarang kan lebih ke rebrand lagi, jadi Collaborative Network. Kalau teman-teman di Malang, mungkin bisa mampir di Ngalup. Nah, untuk sehariannya, mungkin aku lebih banyaknya meeting sih ya, meeting di link lobbying untuk memperlebar network ya dari Ngalup sendiri. Nah, kebetulan segmen dari Ngalup ini kebanyakan dari startup kan. Biasanya aku meetingnya sama startup atau venture capital. Ya, kita inisiasi program bareng, kolaborasi, bikin suatu gebrakan lah buat kita bersama kolaborasi kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi lebih ke arah partnership gitu ya Mas ya kalau aku tangkap dari ceritanya. loh, hilang. Wah, ya udah deh kalau gitu. Udah Nuk, Kita kita sharing dulu aja. Kita tunggu. Ini nih, balik lagi. Oh, balik. Halo Mas Wahyudi. Sorry. Iya, nggak apa-apa Mas, nggak Sorry. apa-apa. Nggak apa-apa, dimaklumi gitu. Nah, Mas, jadi kalau aku tangkap tuh lebih ke arah partnership gitu ya kerjanya ya. Jadi kayak buka network baru, buka project-project kolaborasi baru gitu ya Mas ya. Betul kan sih Kak, ya buta network sama potensial nih, opportunity apa ya, peluang apa nih yang kiranya bisa nih digapai atau dicapai ya. Gitu. I see. Oke. Nah, kalau gitu aku langsung mau ngajak ngobrol Mas Wahyudi tentang
produktivitas nih Mas. Aku tanya pertanyaan pertama Boleh, dulu ya. boleh. Jadi gini, kan kita tuh dalam sehari tuh ada 24 jam nih Mas gitu. Gimana sih caranya Mas Ya, Wahyudi tuh make sure gitu. Jadi di tengah-tengah kesibukannya kerjaan tapi masih bisa mungkin punya waktu sendiri atau yang lain-lain gitu. Jadi gimana caranya maintain 24 jam itu biar cukup gitu Mas? oke. Kalau dibilang 24 jam itu cukup atau nggak cukup? Nggak cukup ya, itu tergantung sih ya. Hmm, Kalau so far itu kan waktunya, ya mau nggak mau kita harus cukup nih. hmm, Caranya gimana? Kalau aku biasanya itu nge-breakdown dulu nih dari tasku. Misal nih malam buat besok ini tasku apa nih? Main skala prioritas sih. hmm, Mana yang harus aku follow up dulu, mana misal nih kebetulan meeting ya, meeting itu udah pasti nah plottingan schedule-nya jam berapa. Nah di sela-sela itu aku harus ngerjain dulu apa nih, teks apa nih kayak gitu. Nah so far kalau dari aku sendiri mungkin aku punya pendapat sendiri ya. Kalau untuk produktivitas itu nggak harus kita harus full 24 jam itu activity hmm. terus so far. Jadi apa kalau aku dari effort yang aku keluarkan itu sepadan dengan hasil atau impact yang aku dapatkan gitu loh. Gitu kan. Untuk tip apa ya? Lalu dari aku sendiri itu lebih mengatur tadi ya skala prioritas, nge-breakdown task-nya itu mana yang harus tak kerjakan dulu, mana di sela waktu itu aku bisa refresh dulu. Karena di partnership ini jujur nggak ada jam kerja bisa. Aku biasanya nge-follow up juga nggak jam 9 sampai jam 5 itu enggak, kadang jam malam juga ada meeting, kadang juga pagi sebelum jam 9 itu juga ada meeting juga. Jadi sebisa mungkin ya itu sih Kak, lebih ke minutes bagaimana kita ada sela waktu buat istirahat, ada waktu buat ngegame, buat nonton film-film gitu. Wah, Gitu sih. menarik, menarik, menarik nih. Jadi kalau di kegiatannya Mas Yudi sendiri, Mas Wahyudi sendiri nih 24 jam, ya dicukup-cukupin lah ya istilahnya. Dan belajar bisa bikin skala prioritas dan bagi waktu. Dan pokoknya di tengah-tengah itu nggak boleh lupa punya waktu buat diri sendiri gitu ya Mas, kalau tadi aku Betul. tangkap. Penting banget itu. Itu penting banget. I see, I see. Oke, thank you Mas Wahyudi. Nanti aku balik lagi ke Mas Wahyudi. Tapi sebelumnya aku juga pengen dengar nih dari Bapak Ibnu Sanggar nih yang super sibuk gitu kan ya. Nah, Iya, kalau iya. lo nih Nu, ya gimana Nu? 24 jam cukup atau nggak cukup dan gimana cara bagi waktunya tuh? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau 24 jam sih seharusnya harusnya harusnya cukup ya. Apalagi dengan kita tuh udah terbiasa gitu, Des. Kita udah terbiasa kerja ya, maksudnya kerja kerja berapa tahun. Mungkin bagi bagi yang fresh graduate ini agak agak melenceng dikit. Mungkin bagi yang fresh graduate dikasih istilahnya dikasih task yang wah ini sebanyak ini dan juga tanggung jawab harus outputnya sekian 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 itu mungkin eh, bisa agak keteteran, tapi kalau buat yang emang udah istilahnya udah biasa lah ya, udah biasa kerja, udah biasa begadang gitu, itu kayaknya bukan suatu masalah lagi sih. Tapi kalau misalnya untuk dibilang 24 jam itu cukup atau enggak, harusnya sih cukup, karena balik lagi kita kita itu harus bagi-bagi ya, selain membagi-bagi waktu kita dan juga pikiran kita buat kalau misalnya kerja ya kerja, kalau misalnya udah waktunya main ya main, kalau misalnya waktunya istirahat ya istirahat. Asal jangan sampai waktu ketika istirahat dipakai buat kerja. Takutnya malah oke, ada outputnya, ada hasilnya, cuman takutnya nggak maksimal di situ sih. Jadi kayak kalau misalnya dari aku sih sama hampir sama kayak Mas Wahyudi. Jadi kayak oke, malam ini waktunya nge-breakdown, besok kayak gini kayak gini kayak gini. Misalnya waktu 1 jam atau 1 jam setengah buat riset. Nah itu uh, full lah ya, 1,5 jam harapannya, tanda kutip harapannya bisa buat riset dan juga menghasilkan insight-insight dari kerjaan dari riset itu. Cuman kan yang jadi masalah 1,5 jam itu produktif apa enggak gitu, hasilnya sesuai dengan ekspektasi apa enggak. Hmm, Yang jadi permasalahan kan itu, banyak yang orang-orang yang oke, dia udah decide waktunya katakanlah 2 jam nih, jam bekerja ngerjain ini, kadang ada yang terdistraksi, terus kadang ada yang ternyata stuck di situ. Nah, harus di breakdown dulu ke stucknya kenapa, apa karena emang belum mampu untuk menemukan kebuntuan itu. Nah,
caranya ya yang pertama mungkin bisa ditanyakan dulu sama temen, bisa ditanyakan dulu sama atasan, kayak gitu. Kalau misalnya stuck. Cuman kalau dari aku sendiri sih lebih ke mindful terhadap apa yang dikerjakan sih, biar gak double kayak gitu. Oke, oke. Wah, menarik nih, Nu, jawabannya. Jadi ada beberapa terms yang pengen gue luruskan nih justru kalau dari jawaban lo nih. Gimana tuh? Nah, kalau menurut lo sendiri nih, Nu, ya. Jadi kan sebenarnya tadi caranya tuh nggak jauh beda lah sama Mas Betul. Wahyudi. Jadi bikin skala prioritas, udah gitu kayak kita tentukan waktu buat ini kapan, terus nggak lupa waktu buat diri sendiri juga. Nah, tapi yang gue pengen tanya tuh justru menurut lu emangnya produktif tuh apa sih gitu? Kayak ini menarik nih. Jadi soalnya bisa beda-beda nih satu Beda-beda tuh, sama betul. lain. Iya, oke. Kalau dari lu Oke, gimana dari tuh, gue Nu? sendiri ya, dari gue sendiri. Kalau misalnya produktif itu menurut gue berhasil melakukan output atau target sesuai yang kita mau, itu at least mencapai 70%. Jadi kayak misalnya gini, Jess, gue pengen hari ini katakanlah ngerjain konten bank nih, konten bank untuk sosial media, salah satu sosial media. Selama 1 minggu. Nah di situ seenggaknya kalau misalnya gue produktif, gue harus bisa menyelesaikan 70% dari konten banknya itu, kayak gitu sih. Lebih sesimpel itu aja. Nggak, gue pengen taunya kenapa lu ngukurnya di 70, Nu? Kenapa nggak di 100? Karena gini, kadang itu kita merasakan kalau misalnya kita nggak mencapai atau kita nggak achieve target sendiri nih, target personal ya, kita bakal ngerasa guilt sih. Dan di situ ketika kita ngerasa guilt, kita ngerasa ada tidak mampuan, jadinya malah bikin pikiran dan perasaan nggak enak. Gitu. Kalau dari gue sesimpel itu sih, Jess. Oke. Karena ini pribadi ya, secara personal ya, dimana kita punya benchmark masing-masing kayak gitu. Jadi kalau setiap orang pasti beda. Ada yang gue harus 100% all in di sini, kalau misalnya gue enggak, gue yang bakal merasa guilt kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. I see. Oke, jadi lu sisain sebagian waktu. Maksudnya kalau misalnya, jadi kayak gimana ya, setting targetnya tuh memang sengaja di 70, jadi lu sisain untuk menampung perasaan supaya nggak guilty gitu ya, Nu? Kalau gue tangkep. Atau, Targetnya tetap 100, tapi kalau misalnya cuman 70 atau 75%, ya it's okay. Ya, you have to be inilah welas asih. You have to be compassion with yourself. I see. Oke. Tuh, menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau buat Ibnu, sebenarnya tuh yang namanya mencapai target itu nggak harus 100% nih kalau di dalam productivity. Kayak 70% aja tuh udah cukup. Gitu ya. Jadi kayak dia kasih space buat dirinya sendiri untuk menerima kalau hal-hal nggak terjadi sesuai rencana nih. Wah, itu menarik banget nih. Oke. Nah, sekarang kalau gitu Sekarang gue mau... ini dulu, gue mau nanya lu dulu nih, Jess. Oh, gue? Iya, Oke. masa nanya diri sendiri kan nggak enak. Iya, benar. Iya, kalau dari Jessica sendiri, apakah 24 jam itu cukup? Lalu maksud atau definisi produktif versi Jessica itu gimana tuh? Oke, nah kalau dari gue pribadi 24 jam tuh dicukup-cukupin dong. Jadi kalau misalnya gue Sama ya? Iya, kalau gue bilang cukup tuh naif soalnya kan. Betul. Iya, jadi pekerjaan gue banyak gitu, nggak cuma pekerjaan kantor, tapi gue punya 2 pekerjaan sampingan gitu. Plus sekarang kan lagi bareng lo nih clubhouse-an gitu kan ya. Nah, jadi kayak 24 jam tuh dicukup-cukupin. Nah, tapi kalau dari gue pribadi gitu, itu tuh paling apa ya? Jadi gue tuh nggak menganut, bukan orang yang menganut work life balance. Karena menurut gue tuh bullshit. Sekarang tuh work life integrated, bukan balance gitu. Nah, jadi yang gue set itu lebih ke arah target. Jadi misalnya gue tuh dalam sebulan gue pasti punya jadi gini, kalau misalnya kita bikin goal gitu ya, gue tuh selalu punya goal jangka panjang. Dan udah gitu dari goal jangka panjang itu gue breakdown ke milestone kecil. Jadi kayak setiap bulan tuh gue pasti punya goal gue masing-masing nih. Misalnya goal gue untuk pekerjaan gue apa?
pekerjaan yang ini ya, pekerjaan yang bener-bener sehari-hari yang ngasih gue makan gitu, itu apa, pekerjaan sampingan gue apa, termasuk goal untuk community dan goal untuk kayak diri gue sendiri. Jadi misalnya kayak gue punya goal mau nurunin berat badan gitu, nah itu gue juga masukin tuh ke dalam milestone gue. Nah dari milestone itu nanti di breakdown jadi weekly progress dan di breakdown lagi jadi daily progress gitu. Nah dan yang pasti gitu untuk menentukan tercapai atau enggaknya, jadi gue juga nggak bener-bener yang 24 jam harus kerja terus gitu. Tapi itu lebih kayak ke target base gitu sih, Nu. Jadi gue tuh udah bener-bener merencanakan dari awal gimana caranya gue ngeset satu hari itu tuh pack, tapi gue tetap punya space gitu lah, kayak misalnya itu sesuai dengan kapasitas diri gue, jadi nggak mungkin gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue tahu nih gue tuh orang yang fokusnya pendek gitu ya, terus gue bikin meeting tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tuh nonstop gitu, nggak mungkin. Jadi gue emang set kayak misalnya meeting itu tuh tiga kali dalam sehari gitu, nah sisanya gue pakai buat pekerjaan gue sendiri. Jadi lebih kayak ke target base yang emang udah diatur dari awal gitu. Nah gue akan ngerasa produktif kalau misalnya dalam satu hari itu gue berhasil melakukan to-do list gue gitu. Kalau gue kayak gitu sih, Nu. Jadi gue kayak sistemnya checklist gitu. Oke. Berarti dari ini ya, dari 24 jam itu lu ngerasa ya kalau misalnya bisa ditambah, ya malah enak ya. Jadi Kalau kayak bisa ditambah iya, iya. tapi kan nggak bisa Nggak nih. bisa Gitu. nih. Jadi memang harus Iya. istilahnya ya konsekuen dengan Pinter, kerjaan dan iya. juga benar-benar harus nyari waktu atau memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin lah ya. Kayak Iya, gitu-gitu karena emang iya ya betul. udah Taktis lah. waktunya sih, taktis betul. Sama yang gue bilang yang gue tekap tadi masalah target dan juga ini ya kayak short term, long term sama medium term buat kerjaan lo sendiri kayak gitu. Dan diri sendiri itu, jadi kayak waktu diri sendiri itu juga dimasukin ke dalam target gitu. Jadi gue punya target buat personal growth gue atau personal space gue, bukan yang kayak cuma yang penting aku ngasih waktu luang buat diri aku. Gue nggak kayak gitu tuh, gue emang kasih waktu, emang gue set target buat itu gitu. Oke. Berarti emang ketika lo ngasih target buat diri sendiri harus ada manfaat dan fungsinya nih, lo waktunya dibuat apa dan juga manfaatnya ke depannya apa kayak gitu ya berarti. Benar. Oke, menarik. Oke, gue balik lagi ke Mas Wahyu nih. Jadi Mas Wahyu ketika mengerjakan sesuatu, ketika harus produktif. Nah, tadi tuh ada pernyataan seru nih soal work life integrated dan juga work life balance. Nah, menurut Mas Wahyu sendiri tuh, gimana tuh tentang work life balance dan atau work life integrated? Oke. Thank you Mas Ibnu. Aku setuju juga dengan Kak Jessica juga ya. Work life balance itu untuk yang sekarang ya, itu nggak harus 8 jam kerja, 5 hari kerja seminggu, itu enggak sih. Apalagi dengan kondisi yang workflow yang fluktuatif gitu, di kondisi di partnership ya. Menurutku work life balance itu sama ketika kita ngelakuin kerjaan, dulu kita udah achieve lah. Tadi kayak Mas Ibnu kan bilang 70-75% itu achieve KPI gitu ya. Yes. KPI itu kita juga punya me time. Me time itu dalam artian kita juga produktif. Kita punya goals sendiri ya, smart goals ya. Misalnya kayak aku kan, mungkin aku passion di desain nih, art nih, ilustrasi ya. Aku harus manfaatin itu buat aku nge-develop diri aku sendiri. Jadi selagi kita bahkan nggak harus 9 jam kerja, 10 jam kerja, 12 kerja, ada sela-sela waktu buat kita rehat, dan aku enjoy untuk ngelakuin itu dan aku nyaman. Itu menurutku aku balance ya gitu. Jadi nggak ada patokan untuk work life balance menurut aku. Jadi selagi kamu bisa kerjaan itu selesai, kamu dapat beberapa impact, beberapa hasil, achievement, dan kamu nyaman di kondisi kayak gitu, itu balance. Gitu Mas Ibnu. Ya, setuju banget Mas Wahyu. Aku juga sepemikiran banget tuh, parah. Iya, Jadi nggak ada ukurannya tuh nyaman di kita gitu ya Mas ya. Bener gak sih? Betul. Selagi itu nyaman, is okay gitu loh. Gitu. Karena mungkin ada juga nih, maksudnya orang-orang yang dia ngeset boundariesnya sendiri, kayak misalnya oke, gue di atas jam 5 atau di atas jam 6, kalau misalnya ngomongin masalah kerjaan gue balas besoknya, kan ada yang kayak gitu juga tuh.
Nah, gue enggak sih, Nu. Jadi sebenarnya tuh balik lagi tuh ya kalau misalnya kita mau nentuin jam kerja kita. Itu tuh menurut gue bener-bener tergantung sama cita-cita kita di depan gitu. Kalau misalnya kita sadar cita-cita kita besar gitu dan tidak mungkin dicapai dengan kinerja yang kecil gitu, yang kayak misalnya oh aku pokoknya sehari cuma mau kerja 9 jam gitu atau 8 jam gitu, itu nggak akan tercapai gitu kalau gue pribadi ya. Sehingga dengan kesadaran itu gue tuh yakin gitu kalau dalam beberapa hari pasti kerjaan gue tuh melampaui jam-jam kerja yang udah di kayak misalnya yang ditentukan kayak peraturan pemerintah atau kayak orang-orang pada umumnya gitu. Tapi karena gue ngejalanin itu dengan kesadaran penuh dan maksudnya gue juga udah bikin target buat personal growth gue, jadi selalu punya space buat diri sendiri. I think itu nyaman sih, itu nyaman dan jatuhnya yang kayak tadi Mas Wahyu bilang gitu, kayak nggak ada lagi tuh yang kayak ngerasa kerja tuh tersiksa gitu lah, Nu. Hmm, betul betul betul. Di mana Ya, emang betul. gimana Mas Wahyu? Jadi gitu sih Mas Ibu ya. Kadang juga gini, jadi jangan, kalau teman-teman boleh aku boleh kasih saran ke teman-teman, jangan memandang suatu kerjaan itu sebagai dulu aja. Bahkan di kerjaan itu kita bisa scaling up kita. Contoh nih kayak aku ya, meeting sama partner nih. Bukan hanya aku menggugurkan kewajibanku atau tuduhku aja ya, kerjaanku aja, tapi aku juga bisa dapat ilmu baru nih, knowledge baru dari partner-partner itu. Itu otomatis kan buat diri kita sendiri, buat scaling up kan. Betul betul betul. Berarti Gitu. iya Mas, ditangkap, bisa nangkep sih. Jadi ketika kita udah istilahnya memutuskan untuk melakukan sesuatu, jadi kita balik lagi harus sadar bahwa bakalan ada benefit di luar selesainya pekerjaan itu. eh, Bakalan ada benefit selain pekerjaan selesai, tapi juga ada benefit lain di mana kita bisa scale up, kita bisa belajar ilmu-ilmu baru, kita juga bisa benar-benar meningkatkan, istilahnya salah satunya mungkin meningkatkan etos kerja kita ketika kita dikasih kerjaan yang oke, bisa dibilang untuk saat ini kerjaannya banyak, tapi mungkin setelah 3 bulan atau beberapa waktu menyelesaikan banyak-banyak pekerjaan itu, kita jadi ngerasa oke, etos kerja kita meningkat, kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, kayak seperti itu kali paling Mas ya. Kalau Betul, Jessica betul. gimana tuh? Oke, kayaknya Jessica lagi ini nyatet ya. Enggak, udah ngomong tapi lupa unmute. sorry. Aduh, kebiasaan deh. Iya, tapi bener sih, Nu, udah. Jadi tuh kayaknya menurut gua, ya namanya productivity gitu ya. Jadi mesti sadar sama apa yang kita cita-citakan lah, apa yang kita pengen. Jadi berangkatnya tuh dari goalnya dulu gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau 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 ibaratnya lu mau pesan Gojek nih gitu ya atau pesan Grab gitu, lu berangkatnya tuh dari tujuannya dulu, lu mau kemana gitu, bukan yang penting cepetnya atau yang penting yang gue kerjain hari ini tuh banyak, bukan kayak kuantitinya, tapi kayak perjalanan lo menuju goal itu yang lo pecahkan ke dalam kegiatan lo sehari-hari gitu. Jadi goalnya itu nggak cuma goal secara professionally tapi personally juga. Dan itu menurut gua ketika kita udah punya mindset yang seperti itu, kita jadi punya kualitas productivity yang kita tentukan sendiri gitu. Oke, nih sekarang gue udah nginvite nih Jess, Mbak Maria. Halo, selamat sore Mbak Maria. Wah, iya nih Mbak Maria kerjanya pernah sempat kerja di bidang human growth juga nih. Jadi Iya betul. bisa nih. Oke, dapat sharing insight dari Mbak Maria, kayaknya seru nih. Selamat sore Halo, semuanya. selamat sore. Sore Iya. Mbak Mar. Halo Jessica, Kak Inu, Kak Wildan, Kak Wahyudi. Selamat sore. Lagi ngomongin produktivitas ya. Benar. Betul, Sabtu-Sabtu ngomongin produktivitas nih Mbak. Iya. Terus Sabtu ngomongin produktivitas, wow. Wow. Kan ceritanya ini udah minggu keempat di bulan November nih. Jadi kita tinggal punya 1 bulan lagi nih Mbak buat kayak
Jelas saya target menjelaskan lah. 2021 Betul. gitu. Jadi mari kita maksimalkan gitu. Jadi pikirannya dari situ tuh ya No ya. Berangkatnya Iya. kenapa? Sabtu-Sabtu berat amat nih topiknya gitu kan. Oke, mungkin lu tanya dulu deh, Jess. Oke, Kira-kira yang lo kepoin dari Mbak Maria ini apa? Nah, pengen ini juga sih Mbak, pengen denger sharingnya Mbak Maria nih tentang gimana sih sekarang tuh dalam kesibukannya. Kalau aku nggak salah ingat Mbak Maria sekarang ngejalanin bisnis ya, gitu. Ya, Di antara kesibukannya itu mengatur 24 jam kan, soalnya kita sering banget denger orang ngeluh gitu kan kayak aduh nggak cukup nih 24 jam gitu. Nah, kalau buat itu Mbak Maria sendiri kayak gimana, dan yang kedua sebenarnya arti produktivitas buat Mbak Maria tuh apa sih gitu. oke, thank you ya. Nah, jadi saya sendiri tuh sebelum saya ngejalanin bidang saya sekarang atau kantor saya sekarang di bidang consulting, saya tuh dulu pekerja karyawan juga, dan memang lebih banyak lama di dunia HR, human research ya. Jadi sangat-sangat memperhatikan banget bagaimana productivity divisi departemen di dalam menjalankan KPI-nya, bahkan kalau bisa setiap divisi departemen itu bisa punya challenge yang bagus supaya bisa strategi perusahaan itu bisa nyampe gitu ke goalnya apa sih yang mau dicapai tahun 2000 ini misalkan ya, tahun ini akhir tahun ini mau capai apa, karena tahun depan pasti punya challenging baru lagi dan sebagainya. Nah, kalau dari kesibukan aku gitu ya, beda ya memang kalau kita kerja di karyawan, jadi pekerja, dengan kita punya usaha bisnis ya, ngejalanin hal-hal yang kalau dibilang itu bukan passion, tetapi hal yang kita istilahnya merasa bahwa ini some to do buat kita punya pencapaian hidup gitu. Makna hidupnya, tujuan hidupnya apa gitu kan. Kalau aku bilang passion, nggak bisa dibilang passion juga, karena ada banyak nggak passion pun aku jalanin gitu, dan itu bisa menjadi hal-hal yang menurut aku excited ya. Ketika kita bicara tentang bagaimana aku bisa ngejalanin itu di tengah rutinitas banyak, yang penting adalah kita tahu why-nya dulu. Kita memang punya goal, tapi kita harus tahu kenapa kita mau melakukan itu. Tanpa ada kenapanya, why-nya yang jelas, kamu nggak akan bisa ngerasa, aduh males mager gitu. Tapi kalau kita ngelakuin buat apa sih? Kan ada orang yang ngelakuin, ngapain lari capek-capek 5 kilo, mendingan gue makan mie aja, mendingan gue nongkrong di Topi, kan gitu kan. Tapi ada yang dia mau capek, kenapa saya harus lari? Harus 5K, 10K, pasti ada sesuatu dong. Nah, why-nya itu dicari. Oh, saya pengen supaya saya sehat. Oh, saya pengen agar stamina saya bisa kembali fit dan sebagainya. Itu kan harus tahu dulu. Bukan goalnya. Goalnya itu kan kita punya goal jangka pendek, jangka panjang gitu kan. Nah, tapi kalau kita tahu why-nya, kita bisa membuat yang namanya management plan, time manajemen kita dengan baik, sama goal yang mau kita capai. Nah, time manajemennya harus tahu dulu. Oh, kita tuh pengen apa nih? Kita ngelakuin kebiasaan kita pagi apa? Bangun pagi, mungkin olahraga, atau pengen nongkrong dulu dan sebagainya. Itu harus ada punya time. Kalau kita nggak punya time, productivity kita juga turun. Kacau, bingung, entar ini, entar itu, nggak jelas, nggak terarah, nggak fokus gitu loh. Jadi kalau yang penting adalah tahu why-nya, terus ngatur manajemennya. Oh, jam segini bangun pagi, siang jam segini, bukan kayak robot, tetapi membentuk habit. Karena kalau kita nggak bentuk habit, mau capek goal kayak apapun, tapi kalau manajemennya sama habitnya kita ya lebih bisa meng-aware atau mentoleransi tidurnya atau magernya, nggak jalan juga productivity. Jadi maksain gitu, pasti ada rasa kayak, misalnya kayak saya lihat dari Atta sama Ria Ricis ya, ketika dia mau capek jadi YouTuber gitu ya, itu dia melawan rasa ngantuknya, melawan rasa malesnya, itu nggak gampang memang. Dan saya juga melakukan itu, maksudnya pasti pengen lah, aduh kok capek ya, pengen tidur, pengen hari ini bisa leha-leha, pengen tapi kita mau capek kan goal kan. Kalau bisa kita kerjain sekarang, ngapain kita harus nunggu sampai antar aja tahun depan aja ngerjain tahun depan, terus mau sampai kapan? Yes. Betul. Buat 3 tahun selesai terus bisa nanti 3 tahun lagi
bisa nongkrong sama temanku, kerja ya gitu kan. Itu jadi kita harus tahu why-nya, manajemennya gimana. Kita ngatur bener-bener, bukan strict juga, tapi kita yang ngatur sendiri. Oh, batas ini, kapan saya life balance-nya, saya kapan bisa tahu ini schedule saya buat ini, jam segini buat jurnal, terus nanti ini media sosial segala macam, bisnisnya gimana, itu harus jelas. Kalau itu nggak di plan, kamu kacau, nggak fokus juga. Akhirnya kamu jadi nggak terarah. Nah, yang namanya kita mau capai goal productivities itu butuh konsistensi. Nah, masalahnya banyak orang yang nggak bisa konsisten. Ketika ngejalan besoknya enggak, malas besoknya enggak. Nah, orang yang berhasil itu kebanyakan saya pelajari, orang sukses itu intinya apa? Dia harus konsisten. Ketika habitnya dia konsisten, itu value-nya dapat. Kayak kura-kura lah. Kura-kura itu jalannya pelan, tapi dia nyampe ke depan dibanding nggak jalan sama sekali atau lari habis itu capek gitu ya, kayak kelinci terus diem sama dikejar sama kura-kura gitu loh, kayak lomba. Nah, jadi itu gambarannya. Kalau kita mau produk, kita tahu why-nya, time managementnya diatur dengan baik, waktunya, pengaturannya, misalkan mau istirahat kapan dan sebagainya itu harus jelas juga. Setelah itu menentukan goal-nya. Goal kita apa? Oh, jangka pendek. Bulan ini saya harus capai apa? Misalkan gak usah muluk-muluk, ini baru punya usaha bisnis, aku pokoknya harus beli bulan ini mobil ini. Udah tahu goal harganya kan harus dicapai bertahun-tahun. Jangan terlalu muluk, tapi capai dulu hal-hal kecil yang kita bulan ini apa, nanti itu nyampe sampai apa yang kita inginkan yang di hal besar. Tapi kita konsisten nggak? Nah itu. Dan saya sudah mencoba itu. Bahwa bedanya saya kerja karyawan kan saya ngikutin goalnya kantor. Oke, ini. Tapi kalau goalnya kantor karena terbiasa istilahnya, oh iya dapat kerjaan baru jalanin. Oh ada ini, ada diminta departemen ini baru jalanin dan nggak terarah. Tapi ketika kita punya sendiri dan kita ngejalanin bisnis kita jadi lihat, oh manajemen waktu saya gini, kapan saya mau istirahat, kapan saya mau ketemu, kapan saya mau meeting gitu kan. Dan goalnya jelas, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Misalkan dari Januari saya sudah set, oh nanti Januari awal saya mesti ngapain, terus per 3 bulan, per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, itu ngapain. Itu harus dibuat. Karena itu kita membuat kita jadi grow gitu loh. Kalau kita nggak kayak gitu, kita gini, nanti itu buat bulan besok apa ya? Bulan besok ngapain ya? Nah, itu masih terawang-awang. Nah, ketika kita tahu plan, mau punya map plan-nya jelas, kita tuh jadi kayak, ada growth, ada semangat lagi, aku besok pagi mau ini, aku mau melakukan ini. Nah, itu jadi kayak kita punya spirit gitu loh. Tapi kalau nggak ada gitu, kita jadi bingung, besok ngapain ya? Ini ngapain ya? Bulan ini ngapain ya? Nah itu. Jadi ngambang, nggak jelas. Jadi yang pertama why-nya, goal-nya, manajemennya, itu memang kita harus set. Supaya kita tahu waktunya yang mau kita jalanin dan productivity kita tetap jalan. Gitu, hasilnya tetap ada. Konsistensinya ada. Itu. Thank you Mbak Maria, inspiratif banget nih. Jadi kalau tadi gue sama Mas Wahyu gitu ya baru ngomongin di tataran goal nih, Mbak Maria narik lagi nih ke atasnya. Jadi sebelum lo bikin goal, ingat dulu why-nya apa gitu kan ya. Betul. Jadi biar ngejaga, bisa selalu ngejaga spiritnya dalam ngelaksanain breakdown ketika kita nggak breakdown. Iya betul. Makasih, kita makin kompak nih di Yoi. Oke. Nanti kita balik ya ke Mbak Maria. Kita pindah dulu nih ke Mas Wildan nih. Halo Mas Wildan. Semoga udah 3 kali sharing nggak grogi lagi nih Mas Wildan. Halo Mas. Halo Mbak Jess. Halo. Oke, Mas Wildan. Pertanyaannya sama. Sekarang Mas Wildan kan kalau nggak salah waktu itu Mas Wildan punya warung kopi ya, bener ya? Seingat aku. Warung, bukan kopi. Warung kopi, bener kan? Iya. Intinya dia
setelah lulus kuliah langsung terjun ke bisnis nih Jess, Iya. yang kita obrolkan dulu nih. Nah, Iya, 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 iya. gimana tuh? Sebenarnya apa yang bisa dicuanin tuh ya? Ya enggak ya? Betul, betul, betul. Oke. Jadi pertanyaannya sama Mas Wildan, gimana nih kalau dalam Mas Wildan sendiri sebenarnya tuh 24 jam tuh cukup nggak sih? Dan kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa, gimana cara mengelolanya? Dan buat Mas Wildan sendiri artinya produktivitas tuh apa sih gitu? Artinya produktif. Jadi pertanyaannya dijanuin lagi ya. Soalnya tadi apa ikutnya telat kan? Mm-mm. Ikutnya Itu. telat. Ya itu Jadi Ya pertanyaannya itu Mas. pertanyaannya, Mas. gimana? Sorry. Iya. Jadi menurut Mas Wildan sendiri, kira-kira 24 jam itu apakah cukup? Lalu menurut definisi Mas Wildan, produktif itu ngapain sih? Atau produktivitas di mata Mas Wildan itu ngapain? Itu kayak gimana? Yang 24 jamnya tuh gimana maksudnya tuh? Apakah kira-kira 24 jam itu cukup? Dan juga kira-kira ngaturnya itu gimana? Kalau misalnya versi Mas Wildan nih. Oh iya, jadi 24 jam sama apa tadi? Produktivitas menurut Mas Wildan. Kalau udah produktif tuh kayak gimana tuh? Kalau produktif sih menurut saya gini, ketika kamu bisa apa lebih, misalnya kita target kita ada kerjaan 100 gitu ya, kita tuh bisa 100 atau lebih, misalnya 150, 120, 105, itu udah 120 tuh produktif banget, soalnya itu apa ya, kan sudah lebih gitu kan, beda kayak Mas Ibnu tadi aku denger ya, saya 70% ya, 70% nggak sih, itu 70% masa kalau pendapat aku sih kurang produktif Mas. Oke. Iya, berbeda ya, soalnya kan Iya. produktif kan lebih ketika kamu melakukan sesuatu hal yang lebih, ya nggak sih produktif itu, kalau Nah, menurutku sih. ya, Bener nggak nggak sih, apa-apa gimana Mas kalau Will. Jess? Nggak ada benar atau salah sebenarnya kan Iya, kalau kita betul, sharing pendapat kayak sih, gini. Jadi yang kita pendapat sih. pengen dapetin tuh memang perspektif dari teman-teman nih. Kalau tadi kan produktif menurut aku tuh kalau aku udah bisa penuhin semua checklist dan itu mirip banget sama Mas Wahyudi. Kalau buat Mbak Maria tuh intinya kita punya why yang jelas, goal yang jelas, time management yang jelas sampai konsistensi yang baik gitu kan. Itu produktif menurut Mbak Maria gitu. Menurut Ibnu, pokoknya goals gue 70% dalam sehari tercapai itu udah produktif. Nah kalau buat Mas Wildan 150 atau 110% dari yang ditargetkan gitu ya. Pokoknya Iya, dari iya. target Berarti harus lampau nih gitu kan. going extra miles lah ya, Jess ya. Yo, excellence, Kerjaan nih excellence. lagi roasting kopi biasanya 5 kilo 5 kilo itu dalam waktu kerja, karena kita kerja kan namanya warung ya, 10 jam 12 jam lah ya di warung kopi itu, kan kita kan harusnya kan ada waktu untuk istirahat tuh, kita tuh masih kerjain aja lah dulu, masih nggak capek gitu, itu menurutku produktif tuh kayak gitu sih, jadi lebih dari biasanya. Menurut aku, kalau masalah 24 jam kurang atau apa, cukup atau enggaknya ya, itu cukup banget sih. Yang penting kan bisa ngatur istirahat, ya nggak sih? Ya. Iya. Berarti Maaf ya, kalau misalnya ngomongnya masih untuk kurang mantep nih. Udah mulai lancar gak sih ini ya? Nggak apa-apa Mas. udah mantap loh ya, udah mantap Iya lah ya. udah bagus loh. Ini kasih. dari pertama kali sharing terbata-bata gitu. Sekarang at least udah nggak terbata-bata. Gitu. Udah clear. Iya. Gitu, Jess, Mantep ya. dah sih. Oke. Kita lanjut kali ya, Nu ya. Betul. Nah, kan tadi kita udah ngomongin nih ya. Jadi tentang produktivitas tuh artinya menurut kita tuh apa dan gimana sih kita cara mengolah sehari-hari kita gitu ya, Nu ya. Nah, sekarang gue pengen lanjut nih pertanyaannya. Jadi kan tadi tuh kalau misalnya kita lihat nih dari semua jawaban kita itu tuh sama deh. Pasti kayak harus dibikin planning gitu. Bener gak sih, Nu? Bener kan ya? Betul. Iya, Betul. kayak Harus ada planning dan juga target yang harus diselesaikan lah dari semuanya, by target juga sih dari teman-teman itu yang gue ambil tadi, kebanyakan emang ya harus ditarget ya. Karena kalau misalnya kita nggak ada target, kita nggak punya tujuan dalam melakukan hal itu, ya pasti bakalan mengawang-awang kalau dari versinya Mbak Maria tadi kayak gitu. Oke, nah sekarang kalau gitu pertanyaannya nih,
gimana sih teman-teman punya tips nggak mengatur waktu atau bikin planning supaya tetap produktif gitu? Gimana, Nuk? Oke, kita langsung ke Mas Wahyu deh. Oke. Thank you. Kalau dari aku sendiri, kalau di Ngalop sendiri, biasanya kita menentukan nih objektif untuk kita mainnya 3 bulan sih KPI-nya kita ya. Karena nanti 3 bulan ada evaluasi objektif 3 bulan ke depan nih, apa yang mau kita capai ini objektifnya. Kenapa kita harus nyapai itu? Nah, habis itu kita nyusun di KPI-nya nih. Misal nih, KPI turunannya per bulan. Aku harus reach out 20 potensial baru dari partnership. Nah, baru dari situ aku nurun lagi nih turunannya. Dari sebulan 20 itu seminggu dapat berapa? Seminggu misalnya dapat 5. Nah, itu dalam seminggu ini aku nyusun juga nih nge-breakdown lebih kecil lagi nih seminggu. Habis itu per harinya dalam seminggu 5 partner itu tadi aku bisa nge-reach out itu, achieve itu, caranya gimana. Jadi aku kalau dari aku sendiri nentuin objektif gedenya dulu 3 bulan tadi, turunan lagi ke sebulan, habis itu mingguan. Nah dari seminggu itu aku nyusun plannya untuk ngatur waktu sama skala prioritasnya gitu Mas Ibnu. Oke, mirip banget nih sama yang tadi aku bilang ya Mas. Jadi artinya dari kayak goals gedenya kalau di Mas Wahyu 3 bulan sekali gitu, di breakdown ke goals minggu. Begitu udah ketahuan goals minggunya, jadi tahu nih setiap hari harus gimana dan prioritasnya mana dulu yang dikerjain gitu ya artinya. Betul. Itu biasanya juga ngaruh juga dari achievement sebelumnya ya, goals KPI sebelumnya. Itu ada hasil evaluasi gitu, Mbak Jessica. Evaluasi kemarin kita achieve nggak sih? Oh achieve, oh enggaknya karena apa? Supaya kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama sih. Kesalahan itu nggak harus kita sempurna, nggak salah ya. Yang pasti tahu salahnya di apa, what nextnya kita kayak gimana, biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Oke. Nah, mungkin buat ini aja sih, buat ngelurusin nih, mungkin di sini teman-teman ada yang nggak akrab gitu sama istilah KPI. KPI itu apa sih teman-teman? Jadi biasanya kalau kita bekerja gitu ya di perusahaan atau misalnya di sebuah kantor gitu, kita tuh punya target performance gitu ya. Jadi KPI itu singkatan dari Key Performance Index atau ada yang suka bilang Key Performance Indicator gitu. Nah, itu jadi ukuran target kita, ukuran performance kita gitu. Jadi biar nggak bingung gitu ya. Betul. Biasanya sesuai dengan job desk-nya juga ya, Jess ya, kalau untuk KPI-nya itu. Jadi kira-kira apa sih yang harus kamu capai nih di bulan ini? Kira-kira KPI-mu mungkin kalau misalnya teman-teman sales marketing mungkin ada penjualan sekian, kemudian ada partnership sekian seperti itu. Jadi emang harus setiap kantor atau mungkin setiap perusahaan juga wajib memberikan itu supaya perusahaannya bisa jalan bisa running well kayak gitu. Oke. Mungkin Mbak Maria dong. Mbak Maria nih. Aku juga paling penasaran nih Mbak Maria. Mbak Maria betul penasaran juga nih sama Mbak Maria nih. Mau dong Mbak di-share tipsnya apa sih kalau bikin time management atau bikin prioritas tuh caranya gimana sih gitu? Masing-masing orang tuh tergantung bidang ininya ya, bidang yang dia kerjakan sekarang ya, karena tidak bisa, tapi jadi tolak ukur adalah map-nya ataupun to-do list-nya itu hampir sama, hanya mungkin bidang segmen yang dia jalani tuh pasti punya target yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mau dia capai gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Kak Wahyu diinfokan tuh betul juga ya, masukannya bagus, kita memang harus mempunyai tolak ukur gitu ya, dalam arti mengerjakannya gimana itu dari kita lihat 1 bulan itu kita mau capai berapa banyak, misalkan 5M atau 10M. Nah, itu baru kita plotin. Oh, dari 10M ini 1 bulan berarti berapa per week-nya, per mingguannya, berapa per hariannya, segala macam mesti dicatat. Terus apa yang mesti dilakukan, dan itu memang benar ada KPI-nya. Nah, tapi yang harus lebih jelas lagi adalah ketika kita mengerjakan itu semua, mesti ada kerja sama tim gitu loh. Kerja sama kalau kita yang ngerjain sendiri tanpa kerja sama tim yang baik, ya mau capai itu juga pasti kan akan tersendat-sendat.
Nggak mungkin kita mencapai itu semua target itu kalau kita ngerjain itu sendirian. Nah, apalagi itu dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, bisnis, kita punya bisnis, pasti kita nggak mungkin ownernya kerjaan sendiri, anak buahnya suruh jalan aja kamu yang ini ya, aku kerjaan ini. Itu udah setengah mati. Kerja sama tim itu penting. Makanya ketika kita melakukan itu harus digodok bareng-bareng sama mereka. Kamu mau berapa nih? Kamu mau capai ini berapa nih? Kamu mau capai ini berapa? Dan masing-masing itu ketika sudah mau capai itu, kita plan, oke, kita ngelakuin apa hariannya? Oh, satu, follow up customer, misalkan follow up kalian. Kemudian mungkin list klien baru, misalkan kalau orang marketing atau sales ya. Kemudian, ini ciptain branding lewat sosial media, satu hari mesti berapa, segala macam konten, segala macam. Nah, itu tuh mesti jelas. Lah kalau nggak buat satu kerja sama tim yang baik, pada waktu kita ngerjain berapa, satu hari itu kita ngerjain apa aja, kita tuh jadi ragu, ini tim saya ngikutin satu target yang sama nggak? Jangan sampai mereka punya target sendiri yang tidak dibicarakan bersama-sama dengan plan-nya dari masing-masing divisi atau departemen atau company itu, gitu loh. Oke. Nah, Jadi nah, terus evaluasi juga sama ya, Kak Wayu dibilang kita harus lihat dari kegagalan. Jadi ketika kita sudah punya plan itu, lihat kegagalan yang kemarin yang mungkin terjadi itu dimasukkan lagi. Jangan istilahnya hal yang kegagalan kita nggak lakuin lagi. Kegagalan apa dievaluasi, terus goal yang belum selesai di kemarin dimasukin lagi yang di sekarang. Jangan itu udahlah itu kan goal yang kemarin jadi nggak usah dimasukin, pakai yang baru aja gitu. Nah, itu jadinya kita akhirnya apa? Itu dianggap bahwa itu kayak sampah, padahal itu jadi tolak ukur kita untuk ngejalanin seberapa kita punya koridor bisa diperbesar untuk mencapai target yang sudah ada. Gitu. Nah, jadi yang paling penting, satu, penambahan saya lebih kepada tahu goal 1 bulannya, per week-nya dibuat, per mingguannya, terus per hariannya, terus to-do list-nya itu dijelasin, detailnya. Oh ini kita ini terus bicarakan per masing-masing tim. Kamu mau berapa, kamu berapa. Jangan kita minta, kamu 10 juta ya, kamu 50 juta, jangan. Mereka yang kita kasih mereka, kalau kita punya target segini, lu bisa sanggup berapa. Gitu. Karena kalau kita paksa mereka segitu, yakin deh, mereka itu akan, padahal gua kan nggak bisa, kadang gua kan bisanya segini. Jangan dipaksa. Karena dengan cara seperti itu membuat mereka punya energi. Oke, saya udah achieve, saya bisa segini. Berarti saya harus achieve. Karena apa? Ada sesuatu goal yang ingin dicapai bersama-sama dengan tim itu. Oke. Jadi, thank you banget Mbak Maria udah nambahin insight nih ketika ternyata tuh banyak seringkali gitu ya kita tuh bekerja dan goals kita tuh terkait sama goals dalam tim gitu. Dan ketika goalsnya itu jadi bareng dalam tim, itu bener-bener harus kita ngomongin dan kayak semua orang tuh sama-sama sadar gitu ya goalsnya tuh apa gitu. Dan dari ketika goalsnya itu udah dibagi-bagi secara baik gitu, baru kita bisa breakdown ke time plan yang lebih baik. Bener nggak gitu ya Mbak Maria ya kalau yang aku tangkap? Sip. Oke, thank you banget Mbak Maria insight-nya. Nah, gue jadi kepikiran sesuatu nih, dari jadi kayak keinget gitu. Nah, jadi teman-teman, aku tuh ada satu buku, ini buku lama sebenarnya, 7 Habits for Highly Effective People nih, ya kan? Itu kayak satu buku yang gue suka banget gitu, karena menurut gue tuh itu membumi banget lah caranya. Dan jadi tuh di situ tuh ada habit 3 teman-teman. Habit 3 itu kalau di 7 habit itu namanya put first thing first gitu ya, put first thing first. Nah, put first thing first ini sebenarnya bisa membantu kita untuk semakin mendetailkan lagi konsep mengatur waktu gitu. Jadi kan kalau tadi kita udah kira-kira ngeh ya dari Mas Wahyudi, dari Mbak Maria gitu, bahwa yang namanya mengatur waktu itu selalu berangkatnya harus dari goal nih gitu. Nah, tapi mungkin gue bisa tambahin nih jadi sebenarnya di dalam hidup gitu ya, di dalam kalau kita ngelihat waktu kita, sebenarnya waktu kita tuh kayak kebagi ke dalam 4 bagian kegiatan gitu. Nah, maksudnya tuh kayak gimana tuh? Jadi kalau di bahasanya 7 Habit tuh ada bahasa
pakai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu. Nah, ini mungkin gue bisa sharing sedikit kali ya, boleh ya No ya? Yuk, silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, kita gitu ya, kalau kita memplanning sesuatu di 7 Habit itu masuknya di kuadran 2 tuh. Jadi hal-hal yang kita planning gitu ya, misalnya hari ini, hari Senin aku mau melakukan ini, hari Selasa aku mau melakukan ini, hari Rabu aku mau melakukan ini. Itu adanya tuh di kuadran 2 teman-teman. Kuadran yang quadrant of planning and highly productive gitu. Jadi kayak dia bilang segala sesuatu yang kita plan itu membuat kita akan jadi produktif, dan itu sejalan lah sama sharingnya Mbak Maria tadi yang ngomong bahwa segala sesuatu tuh harus di plan, dan plan itu harus berangkat dari goal, dan goal itu harus berangkat dari why gitu ya. Nah, itu kan Q2 nih teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lagi di kegiatan kita tuh juga ada loh Q yang lain gitu. Q1 itu adalah quadrant of urgency and importance. Jadi kayak misalnya nih, kalau kita lagi kerja, terus tiba-tiba ada something yang urgent terjadi, dan itu penting dan harus segera dilakukan, sehingga membuat plan kita tergeser. Sering gak lu kayak gitu No? Betul. Jadi betul, kayak kan, ada sesuatu hal yang tidak terduga lah. Tapi penting, important. Tapi penting harus dijalanin. Jadi kayak misalnya contoh nih, gue lagi enak-enak kerja, tiba-tiba bos gue telepon, dia mau ngadep misalnya sama top manajemen gitu atau siapa gitu, dan itu benar-benar gue harus submit data sekarang juga ke bos gue, padahal gue lagi kerjaan yang lain gitu. Urgensinya juga harus dilakukan gitu ya. Benar ya. Jadi itu kuadran 1 tuh. Nah, terus ada lagi kuadran 3. Kuadran 3 ini sesuatu yang urgent tapi nggak important. Jadi misalnya diajak meeting sama orang, harus sekarang nih, pokoknya harus dijalanin sekarang gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, isi meetingnya tuh nggak penting-penting amat buat hidup gua gitu. Kayak ya ini mah via email aja bisa sebenarnya gitu kan. Nah itu kuadran 3 tuh. Nah ada lagi kuadran 4. Kuadran 4 itu isinya not important, not urgent gitu kan. Nah isinya tuh kayak gimana sih not important, not urgent? Internet surfing berjam-jam, terus kayak Netflix and chill yang membuat lo bener-bener chill sampai nggak kerja gitu kan. Iya. Terus yang kayak gitu-gitu tuh, YouTube lah, gibah lah gitu. Nah terus jadi tipsnya adalah kalau misalnya kita tuh harus selalu punya planning, yaitu di kuadran 2. Kuadran 1 itu boleh masuk ketika kita bisa menggeser kuadran 2 kita. Jadi kita tuh punya hak untuk menolak kuadran 1 nih teman-teman. Kayak misalnya kalau kita lagi banyak banget, tiba-tiba kuadran 1 masuk terus gitu kan. Terus kita harus belajar bilang enggak gitu. Gue lagi gak bisa nih terima kuadran 1 karena kuadran 2 gue penuh. Jadi kuadran 1 itu cuma boleh diterima kalau kita bisa ngegeser kuadran 2 kita gitu. Nah, kuadran 3 itu harus dilimitasi, harus kayak dibatasin gitu. Kayak misalnya kalau gak penting-penting banget, belajar nolak juga, try to say no gitu kan. Nah, kuadran 4 itu harus dihilangkan kayak gitu no. Jadi semoga si konsep kuadran ini semakin melengkapi lagi nih masalah gimana sih caranya kita bisa membagi waktu kita dengan efektif gitu. Betul, dan juga memprioritaskan sama mengetahui apa yang harus kita lakukan dan juga nggak kita lakukan. Bisa benar, gitu benar, juga. Benar. Jadi kalau kebanyakan dapat kuadran 3, kuadran 4, teman-teman coba direfleksikan di waktunya. Coba ya, itu harus belajar bilang enggak dan harus ya udah dihilangin aja gitu. Kalau misalnya sekarang kerjaan aku belum selesai, belum punya waktu buat Netflix and chill and super chill gitu, ya jangan super chill gitu. Betul. Iya. Oke. Mungkin aku tambahin juga nih Kak Jessica yang boleh Mbak Maria tadi. Mungkin enaknya kalau teman-teman masih belum mengerti gimana sih mengetahui kuadran 1, 2, 3, 4, ya seperti Mbak Jessica kasih tahu apa itu kuadran 1, 2, 3, 4, kita coba buat aja bagan kita. Oh, kalau ini saya nonton apa ya gitu. Oh, kalau saya biasanya melakukan kebiasaan olahraga penting apa urgent atau mendesak atau apa, itu tuh dimasukin dulu. Jadi kita akan gampang kebiasaan-kebiasaan atau apa yang kita lakukan itu seberapa tolak ukurnya, berapa banyak yang di kuadran, berapa banyak di kuadran 3, berapa banyak di kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga kalau kita sudah petain gitu, kita gampang pilihnya. Oh oke, berarti hal ini kalau dia masuk
saya harus bilang no misalkan, karena saya harus productivity di kuadran ini, kuadran 1, kuadran 2 seperti itu untuk mencapai goal saya. Nah, itu tuh cara-cara masukinnya tuh adalah gitu, bahwa kita harus tahu dulu kebiasaan kita lakukan kerjaan apa ini. Oh, teman saya datang, oh saya harus nongkrong di Starbucks, oh saya ada meeting sama klien, itu masuk kuadran. Nah, kita pilih-pilih aja dulu, kita nentuin habit yang mungkin sudah terjadi ya. Oh, saya kerja dari kantor misalkan, atau oh saya ada nanti habis itu kerja ketemu sama orang, atau saya lagi bahas project, atau nanti saya harus misalkan menyelesaikan skripsi. Nah, itu tuh dilihat apakah se-urgent, mendesak, seleluasa apa gitu kita. Nah, kalau kita sudah punya gaban itu, kita akan tahu oh seberapa banyak saya melakukan produktivitas saya. Itu gampang banget caranya. Exactly. Jadi benar-benar toolsnya itu kita biasakan untuk kita pakai di kehidupan kita sehari-hari nih. Jadi misalnya tiba-tiba diajak temen nongkrong, kita langsung punya pikiran, wah ini kuadran berapa ya dalam waktu gua gitu ya Mbak. Bener nggak tuh Mbak? Benar. Dulu juga aku nggak produktif waktu maksudnya kerja makan. Biasanya kita udahlah gampang, Sabtu Minggu kan pasti juga nongkrong istirahat gitu. Tapi Sabtu Minggu tuh nongkrong aja gitu, padahal kita bisa melakukan produktif, misalnya baca buku atau misal ngerjain pekerjaan hobi, olahraga kayak gitu-gitu sih. Ya. Oke, thank you banget Mbak Maria tambahannya. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 3.56. Mungkin ini saatnya kalau teman-teman kita ada yang pengen sharing atau tanya-tanya gitu sebelum berakhir gitu. Gimana? Silakan buat teman-teman. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang memiliki ini ya, metode produktif sendiri nih. Katakanlah kan ada night owl sama early bird nih, Jess. Ini ada ngobrolinnya tuh beda lagi nih. Gimana orang ada yang produktif di malam hari, terus ada yang benar-benar baru bisa kerja kalau ya di siang hari. Gitu. Kalau lu yang mana, Nu? Gue mah bisa kapan aja sih. Selagi ada yang nge-push, selagi ada nge-push, selagi langsung, uangnya kelihatan gitu kan. Waduh, kejar. Berat. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau nge-share atau bertanya, teman-teman. Boleh raise hand, nanti sama Ibnu dicolek buat naik ke atas. Naik kemana, Jessica? Oke, sama mungkin ini, Jess. Ketika ngomongin masalah produktivitas, kita kan juga harus menyadari juga bahwa yang kita lakukan dan juga yang sedang kita perbuat saat ini itu emang harus benar-benar aware dari diri kita sendiri. Istilahnya dari yang kita kerjakan, kita harus fungsikan bahwa ini tuh bermanfaat nih buat kita. Karena ya itu tadi kayak why-nya. Iya, why-nya tadi yang dikatakan sama Mbak Maria sama Mas Wahyudi juga, kita bisa melakukan level up atau scale up dari skill kita sendiri, dari semua yang kita kerjakan kayak gitu sih. Sip. Betul. Oke. Kayaknya masih malu-malu semuanya nih. Kalau untuk sore ini kayaknya kita cukupkan dulu nih, Jess. Ada ini kesimpulan sama pantun nggak nih? Kalau dari Jessica. Dari Ibnu aja dong hari ini. Iya, gantian dong. Oke. Oke, mungkin kalau dari saya untuk kesimpulannya sendiri untuk obrolan kita hari ini. Jadi waktu 24 jam itu sebenarnya bisa sesuai dengan ini masing-masing, asal kita memiliki target dan juga goal serta why kita melakukan hal itu, dan juga bagaimana cara kita menjadi lebih produktif itu disesuaikan dengan kemampuan kita, dan kita harus menyadari bahwa kita harus melakukan ini. Kita bisa memahami bahwa kita melakukan ini untuk diri kita sendiri dan juga untuk perusahaan atau tempat kita mencari cuan atau mencari ilmu baru nih, di mana kita juga bisa melakukan scale up di situ. Gitu. Ya. Oke, ada pantun nggak, Jess? Apa lu belum nyiapin nih? Ya, gue belum nyiapin nih hari ini. Tapi teman-teman, artinya kalau ingin mendengar pantun Jessica, jangan lupa hari Selasa malam kita bertemu lagi ya. Kita ngobrolin apa, Selasa malam itu kita ngomongin LinkedIn nih, di mana cara kita istilahnya nyari
pekerjaan atau mungkin nyari jaringan melalui LinkedIn, gue udah ngundang bikin beberapa inilah orang. ya, profile LinkedIn yang Profile dan menarik gitu optimasi ya. LinkedIn yang menarik kayak gitu. Yoi, Dan juga gila, kita penting ngobrol banget. bareng sama HR yang emang udah suka atau sering hiring people lewat LinkedIn, dan juga salah satu pesertanya juga sering di hijack lewat LinkedIn kayak gitu, Jess. Wah, mantap. Oke teman-teman. Jadi buat yang penasaran gimana caranya menghias gitu LinkedIn-nya supaya Betul. semakin selling gitu kan ya, gitu. Jangan lupa Selasa malam jam 8 kita ketemu lagi, dan yang pastinya nanti aku kasih pantun deh, Ce. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Sampai jumpa di hari Selasa. Dadah semua. Dadah. Thank you Mas Wahyudi, thank you Mbak Maria. Thank Terima kasih. you.